Materi katekesi mingguan Gereja Bethel Tabernakel Christ Shalom Tulungagung tanggal 14 September 2025. Tema Alkitab. Sebagai Kristen, kita percaya pada otoritas Alkitab dalam kehidupan beriman. Alkitab adalah mukjizat Allah yang bisa selalu kita lihat dan rasakan. Mengapa Alkitab dikatakan sebagai mukjizat? Mungkin kita perlu melihat lebih jauh untuk menyadari bahwa Alkitab yang ada pada kita sekarang ini adalah mukjizat luar biasa. Bila menemui sebuah kitab yang ditulis oleh satu orang di satu wilayah dengan budaya dan bahasa yang sama, penulisan kitabnya pun pada zaman yang sama, maka kitab itu bisa diragukan. Tetapi Alkitab kita itu tidak ditulis oleh satu orang, tidak pada satu zaman yang sama, tidak pada satu wilayah yang sama. Antara satu penulis dengan penulis lainnya sebagian besar tidak saling kenal, tetapi semuanya saling terkait dan tidak bertentangan. Pertama, Alkitab bukanlah satu kitab, tetapi kumpulan dari 66 kitab dan surat. 66 kitab dan surat itu ditulis oleh sekurang-kurangnya 40 orang. Jarak tahun hidup penulis pertama, yaitu Nabi Musa, sampai ke penulis terakhir, yaitu Rasul Yohanes, kurang lebih 1500 tahun lamanya. Bagaimana budaya dan bahasa zaman Nabi Musa? Tentu sangat jauh berbeda dengan zaman Rasul Yohanes. Belum lagi dengan para penulis lain yang ada di rentang waktu antara Nabi Musa dan Rasul Yohanes. Sebagai contoh misalnya naskah Babad Diponegoro yang ditulis tahun 1831, jaraknya dengan masa kita ini tidak lebih dari 200 tahun. Dalam ceritanya, Diponegoro sebagai pahlawan yang berjuang melawan tekanan bangsa asing dengan berperang. Setelah 200 tahun berlalu dan sampai di zaman kita ini, tentu konteks budayanya sudah berbeda jauh. Apa yang dihadapi Diponegoro dahulu berbeda dengan apa yang kita hadapi. Padahal jaraknya hanya 200 tahun. Sementara Musa dan Yohanes jaraknya 1500 tahun, tapi menulis hal yang sama. Tempat penulisan masing-masing kitab dan surat juga berbeda. Ada yang ditulis di Mesir, Kanaan, Yerusalem, Persia, Babilonia, Turki, Yunani, sampai Pulau Patmos. Perbedaan budaya masing-masing tempat itu juga jauh berbeda dan memiliki latar belakang masing-masing. Apa yang ditulis di Mesir 1500 tahun sebelum kelahiran Tuhan dan apa yang ditulis di Roma tahun 60-an Masehi oleh Rasul Markus membicarakan hal yang sama. Dari setidaknya 40 penulis Alkitab, ada yang seorang raja, ada yang nabi, ada yang seorang hamba, gembala, tabib, nelayan, pemungut cukai, bahkan seorang tahanan. Kita bisa melihat karya-karya tulis lain hasil manusia, tulisan seorang raja atau presiden, tentu akan sangat jauh berbeda dengan tulisan seorang nelayan. Tetapi dalam Alkitab, tulisan Raja Daud tidak berbeda dengan tulisan Petrus. Bahkan tulisannya tetap membicarakan hal yang sama. Bahkan sampai sekarang, 2000 tahun setelah kelahiran Tuhan,
setelah kitab itu masih relevan. Semua Alkitab itu masih relevan dengan kehidupan di masa sekarang. Semua kitab itu membicarakan satu hal yang sama. Manusia yang berdosa menantikan keselamatan dari Allah. 40 penulis Alkitab yang sebagian besar tidak saling kenal, hidup berjarak ribuan tahun dengan perbedaan zaman, berbeda budaya dan bahasa, tapi menuliskan satu hal yang sama. Maka sudah jelas ini bukan karya manusia, tetapi hasil kerja Tuhan. Ada belasan kali usaha penguasa dunia untuk menghapuskan Alkitab dari dunia. Tahun 303 Masehi, Kaisar Diokletianus telah menggencarkan memusnahkan Alkitab dan usahanya dianggap berhasil. Tetapi 25 tahun kemudian terbukti bahwa Alkitab masih bertahan. Pada tahun 1500-an banyak pandangan filosofis yang berusaha membawa banyak orang meninggalkan Alkitab. Tetapi pada masa yang sama justru Alkitab diterjemahkan ke puluhan bahasa Eropa. Memang Alkitab bukan satu-satunya kitab yang menjadi target pemusnahan, tetapi kitab-kitab lain yang dimusnahkan tidak muncul kembali, seperti kitab-kitab bangsa Aztec dan Maya yang tidak ada lagi sekarang, atau kitab-kitab Nusantara yang musnah sejak kejatuhan Majapahit. Naskah-naskah suci di Alexandria yang dibakar karena peperangan, semuanya tidak ada yang dapat kembali muncul. Hanya Alkitab satu-satunya kitab yang sekalipun dimusnahkan tetapi tidak hilang, bahkan menjadi lebih kuat. Amin. Alkitab adalah buku yang paling banyak dicetak di sepanjang sejarah dan paling banyak diterjemahkan. Ada setidaknya 3.600 terjemahan Alkitab yang tersebar di seluruh bumi. Tanpa perlu melihat isi Alkitab itu sendiri, sebenarnya sudah terbukti bahwa Alkitab bukanlah hasil tangan manusia. Tuhan Allah sendiri yang berkarya melalui puluhan orang di tempat dan zaman berbeda untuk menulisnya, dan Tuhan sendiri yang menjaga kitab itu utuh dan tetap ada sampai sekarang, bahkan selamanya. Inilah mukjizat yang bisa kita saksikan setiap hari. Pada katekesi mendatang kita akan mendalami lebih jauh tentang Alkitab kita. Segala kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Puji nama Tuhan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Yohanes yang telah membawa